Di setiap kisah, ada hikmah yang tersembunyi. Di setiap luka, ada cahaya yang menanti. Selamat datang di Sohibul Hikayat, tempat hati kembali menemukan arah. Ia selalu berkata, nanti kalau sudah mapan, nanti kalau sudah tua, nanti kalau sudah benar-benar siap. Baginya taubat bukan hal mendesak. Masih ada waktu, masih ada umur panjang, masih ada kesempatan. Setidaknya begitu yang ia kira. Namanya tidak penting, karena mungkin kisah ini tentang kita. Itu bukan orang jahat. Ia tidak merampok, ia tidak membunuh. Ia hanya sedang senada, menunda salat, menunda istighfar, menunda berubah, dan dosa-dosa kecil perlahan menjadi kebiasaan. Awalnya hanya meninggalkan satu waktu salat, lalu dua, lalu merasa biasa saja. Awalnya hanya membuka sesuatu yang tak pantas dilihat, lalu menjadi candu, lalu hati tak lagi peka. Ia tahu itu salah, tapi selalu ada kalimat penenang. Nanti juga taubat. Setiap kali mendengar azan, hatinya bergetar sedikit. Namun egonya berkata, sebentar lagi, masih sibuk. Setiap kali melihat orang tua berdoa, ia merasa tersentuh. Namun lagi-lagi ia berkata, nanti kalau sudah tua saja. Ia pikir taubat adalah urusan masa depan, bukan hari ini. Suatu malam, ia pulang lebih larut dari biasanya. Tubuhnya lelah, dadanya terasa sedikit sesak, namun ia abaikan. Cuma capek. Ia rebahkan tubuhnya di tempat tidur. Dan malam itu, lampu masih menyala, ponsel masih di tangan. Tidur yang ia kira biasa saja, ternyata berbeda. Sekitar pukul 3 dini hari, napasnya terasa berat, dada semakin sesak, keringat dingin mulai mengalir. Iman coba bangun, tapi tubuhnya melemah. Di antara sadar dan tidak, ia mulai merasa takut. Untuk pertama kalinya, kata nanti tak lagi muncul. Yang ada hanya satu kalimat, ya Allah, jangan sekarang. Ia ingin bangkit, ingin berwudu, ingin salat, ingin menangis, ingin meminta ampun. Tapi tubuhnya tak lagi sekuat kemarin. Ia power. Taubat yang selalu ia tunda, tak pernah ia mulai. Di detik-detik itu, ia teringat semua kesempatan yang pernah Allah beri. Azan yang ia dengar, nasihat yang ia abaikan, iri mata ibunya saat mendoakannya. Semuanya terlintas seperti potongan film yang diputar cepat. Dan penyesalan datang tanpa bisa dihentikan. Saudaraku, kita sering mengira kematian datang pada orang tua. Kita sering mengira waktu masih panjang. Kita sering mengira besok masih ada. Padahal, berapa banyak yang lebih muda dari kita sudah dipanggil lebih dulu? Berapa banyak yang pagi masih tertawa, malamnya sudah terbujur kaku? Taubat bukan untuk nanti. Taubat bukan menunggu usia 40, bukan menunggu pensiun, bukan menunggu sakit. Taubat adalah untuk hari ini, untuk detik ini, untuk napas yang masih Allah beri. Karena kita tidak pernah tahu napas mana yang terakhir. Bayangkan jika malam ini adalah malam terakhirmu. Apa yang ingin kamu perbaiki? Salat yang sering tertunda? Dosa yang masih disimpan? Maaf yang belum terucap? Atau mungkin hati yang sudah lama jauh? Allah Maha Pengampun. Selama napas masih ada, pintu itu belum tertutup. Tapi jangan tunggu sampai malaikat datang lebih dulu. Sementara kita masih berkata, nanti. Ia selalu berkata, nanti kalau sudah mapan, nanti kalau sudah tua, nanti kalau sudah benar-benar siap. Baginya taubat bukan hal mendesak. Masih ada waktu, masih ada umur panjang, masih ada kesempatan. Setidaknya begitu yang ia kira. Namanya tidak penting, karena mungkin kisah ini tentang kita. Itu bukan orang jahat. Ia tidak merampok, ia tidak membunuh. Ia hanya sedang senada, menunda salat, menunda istighfar, menunda berubah, dan dosa-dosa kecil perlahan menjadi kebiasaan. Awalnya hanya meninggalkan satu waktu salat, lalu dua, lalu merasa biasa saja. Awalnya hanya membuka sesuatu yang tak pantas dilihat, lalu menjadi candu, lalu hati tak lagi peka. Ia tahu itu salah, tapi selalu ada kalimat penenang. Nanti juga taubat. Setiap kali mendengar azan, hatinya bergetar sedikit. Namun egonya berkata, sebentar lagi, masih sibuk. Setiap kali melihat orang tua berdoa, ia merasa tersentuh. Namun lagi-lagi ia berkata, nanti kalau sudah tua saja. Ia pikir taubat adalah urusan masa depan, bukan hari ini.
Suatu malam, ia pulang lebih larut dari biasanya. Tubuhnya lelah, dadanya terasa sedikit sesak, namun ia abaikan. Cuma capek. Ia rebahkan tubuhnya di tempat tidur. Dan malam itu, lampu masih menyala, ponsel masih di tangan. Tidur yang ia kira biasa saja, ternyata berbeda. Sekitar pukul 3 dini hari, napasnya terasa berat. Dada semakin sesak, keringat dingin mulai mengalir. Iman coba bangun, tapi tubuhnya melemah. Di antara sadar dan tidak, ia mulai merasa takut. Untuk pertama kalinya, kata nanti tak lagi muncul. Yang ada hanya satu kalimat, "Ya Allah, jangan sekarang." Ia ingin bangkit, ingin berwudu, ingin salat, ingin menangis, ingin meminta ampun, tapi tubuhnya tak lagi sekuat kemarin. Ia power. Taubat yang selalu ia tunda, tak pernah ia mulai. Di detik-detik itu, ia teringat semua kesempatan yang pernah Allah beri, azan yang ia dengar, nasihat yang ia abaikan. Iri mata ibunya saat mendoakannya. Semuanya terlintas seperti potongan film yang diputar cepat. Dan penyesalan datang tanpa bisa dihentikan. Saudaraku, kita sering mengira kematian datang pada orang tua. Kita sering mengira waktu masih panjang. Kita sering mengira besok masih ada. Padahal, berapa banyak yang lebih muda dari kita sudah dipanggil lebih dulu? Berapa banyak yang pagi masih tertawa, malamnya sudah terbujur kaku? Taubat bukan untuk nanti. Taubat bukan menunggu usia 40. Bukan menunggu pensiun, bukan menunggu sakit. Taubat adalah untuk hari ini, untuk detik ini, untuk napas yang masih Allah beri. Karena kita tidak pernah tahu napas mana yang terakhir. Bayangkan jika malam ini adalah malam terakhirmu. Apa yang ingin kamu perbaiki? Salat yang sering tertunda? Dosa yang masih disimpan? Maaf yang belum terucap? Atau mungkin hati yang sudah lama jauh? Allah Maha Pengampun. Selama napas masih ada, pintu itu belum tertutup, tapi jangan tunggu sampai malaikat datang lebih dulu. Sementara kita masih berkata, nanti. Mungkin hari ini, Allah masih memberimu waktu. Masih memberimu kesempatan. Masih membiarkan jantungmu berdetak. Itu bukan kebetulan. Itu undangan untuk kembali. Jangan tunggu hati menjadi keras. Jangan tunggu dosa terasa biasa. Jangan tunggu sampai tubuh tak lagi bisa sujud. Karena taubat yang paling indah adalah taubat yang tidak ditunda. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan biarkan dia berhenti di sini. Kamu mendengarnya malam ini, mungkin bukan tanpa alasan. Masih ada waktu, masih ada kesempatan, masih ada ampunan sebelum malaikat datang lebih dulu. Ini Sohibul Hikayat.